Dan alhamdulillah masjid ini penuh sampai ke atas karena kebetulan Limbangan ini pusat kegiatan ekonomi. Ada pasar, ada rumah sakit, ada perkantoran. Alhamdulillah setiap Jumat penuh sampai ke atas. Ini harus kita pelihara terus. Alasannya kenapa sering ke sini, harus kita bangga, harus kita pelihara. Masjid ini tepat waktu. Tidak pernah kemana-mana, dia tepat waktu karena jadwalnya selalu ada di sini. Tidak pernah menambah, tidak pernah berkurang. Kedua, masjid ini bersih, sengit, kata orang lain. Jadi jangan kita mengotori anggotanya. Bersihkan masjid ini setiap saat, terutama jalan itu, tolong dipelihara. Jadikan jalan itu jalan rumah kita. Jangan sendal lewat di situ. Jangan sampah dibuang di situ. Itu kata umat. Yang belum tentu anggota Muhammadiyah dan Aisyah. Yang kedua, alhamdulillah masjid kita masih airnya Allah curahkan dengan cukup lebih, sehingga banyak yang sholat di sini berjamaah subuh karena airnya jelas. Dan banyak juga yang sholat, yang bukan sholat, berwudu di sini, tapi sholatnya tidak di sini. Nggak apa-apa sih. Kita tidak pernah memasalahkan itu. Itulah keberadaan Muhammadiyah. Dan pengajian rutin diadakan setiap Kamis malam Jumat pada maghrib. Dan khusus Aisyah hari Rabu pada asar, kegiatan mingguan. Yang kedua, ranting Galih Pakuan, ranting yang paling kaya karena punya 3 jamaah, 3 masjid. Satu Sirna Galih, yang kedua Saapan, yang 3 jamaah Kopo. 2 masjid ada Jumat, 1 masjid tidak, yaitu Saapan. Sirna Galih ada pengajian mingguan, yaitu setiap Selasa pada asar dan Ahad pada maghrib. Untuk Saapan, pengajian rutin mingguan setiap Sabtu pada zuhur. Kemudian di Kopo, Jumat dilaksanakan dan pengajian dilaksanakan setiap Rabu pada asar. Alhamdulillah semuanya lancar. Yang ketiga, Desa Dungus Biru ada 2 ranting. Kepala desanya itu yang baju hitam duduk di sudut, bapak kita Dadang Gus Nadi, beliau anggota Muhammadiyah. Baru kemarin ikut Pildes, zamannya 2, semua jadi anggota Muhammadiyah dan menang Muhammadiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biasa merangkul anggota Muhammadiyah yang ada di Muslim. Rantingnya adalah ranting Panyawayan. Biasa Jumat dan pengajiannya pada Jumat serta Selasa, malam Rabu pada maghrib. Itu pengajian khusus karena pengajiannya bersinambung, tidak pengajian materi tidak bersinambungan. Itu setiap Selasa malam Rabu. Dan alhamdulillah hasil karya pimpinan ranting Muhammadiyah adalah tadi yang membacakan Al-Quran. Ananda kita, cucu kita, dan mereka itu adalah anak yatim. Ini yang menjadi beban bagi kita. Kita belum bisa, organisasi yang sebesar ini bisa mengurus anak yatim. Malu. Kemana program kita tentang yatim? Kemana zakat kita? Kemana infak sedekah kita? Itu hak mereka. Ini mudah-mudahan nanti jadi pemecut pengembalian. Dan dia diasuh oleh kakeknya. Dan mudah-mudahan setiap maghrib oleh kakeknya dibawa ke masjid dan mereka bisa sebagai generasi terus nanti. Itu di ranting Panyawayan. Nanti insya Allah yang kedua nanti ada dari ranting Panyawayan juga sama cucu dari anggota. Tapi tadi per laki-laki nanti ada Korea, dari Kori, dari Korea. Yang keempat, ranting Koa, ranting yang paling banyak anggotanya dan simpatisannya. Kalau setiap pengajian mingguan itu hampir 100 yang hadir. Cuman mayoritas kaum ibu, kaum bapaknya walau alam. Pengajiannya di samping Jumat pada Jumat. Dan untuk kaum ibu khusus setiap hari Senin. Tentunya Senin. Terakhir Kampung Neglasari
yang mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan pernikahan keluarga. Itu dasa yang paling ujung. Diadakan Jumat, setiap Jumat, dan pengajian pada Jumat. Sedangkan yang akan kita pertontonkan, kami lihatkan untuk menenangkan hati kita semua bahwa kita siap untuk meninggalkan generasi yang siap dengan Al-Quran. Di antaranya tadi. Yang kedua, nanti dari PAUD Lanting Sirnagali, dan dilanjutkan dengan tingkat TPA dari Panyawian, dan yang terakhir nanti dari tingkat Sanawiyah dari Lanting Lembaga. Jumlah anggota yang tertulis yang punya kartu anggota 196. Simpatisan tidak bisa dihitung, kadang lebih. Yang hadir dalam pengajian kadang-kadang yang punya kartu anggota cuma 15, tapi yang hadir 40, berarti simpatisannya cukup banyak. Silakan, tidak apa-apa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan, maka apalagi untuk menjadi anggota. Yang penting adalah mau memahami, tidak memperselisihkan, dan siap mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang cocok silakan ambil, yang tidak cocok silakan. Mari kita bersyukur, kami bangga, siap untuk meneruskan, meninggalkan, menyerahkan kepada generasi selanjutnya yang habis Quran. Buya Hamka mengatakan, kalau kita ingin mengetahui betapa banyaknya Muslim, maka lihatlah ketika sholat Hidayah. Yang gak sholat pun datang untuk sholat Id. Itulah Muslim Indonesia, kata Buya Hamka. Tapi kalau kita ingin tahu siapakah orang yang benar-benar beriman, kata Buya Hamka, lihatlah sholat subuh. Apakah berjamaahnya cukup banyak? Kalau belum, itulah kadar iman. Tolong Pegawai Ahmadiyah, lihatkan keimanan kita, bukan kesombongan, dengan sholat subuh berjamaah. Itu kata Buya Hamka, salah kata Singkuri. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan generasi-generasi yang lain siap. Singkuri itu sepuh, terus malah genap. Singkuri itu mampu. Kalau tidak dibimbing oleh bapak ibu generasi penerusnya yang Qur'ani, yang ahli masjid, jangan sekali-kali mendukung orang-orang yang tidak mau ke masjid, yang tidak baca Al-Quran. Allah tidak akan ridho. Apalagi kalau kita tahu rokok itu adalah makruh dan haram. Makruh itu dibenci oleh Allah, haram itu akan disiksa. Kalau pemimpinnya perokok, selalu dalam kebencian Allah dan selalu akan siap diazab oleh Allah. Insya Allah apapun program kita tidak akan pernah berhasil, karena Allah tidak boleh ikut campur dengan yang makruh dan yang haram. Tolong saudaraku, jangan bawa nafsu, bawalah kepentingan umat. Carilah pemimpin yang betul-betul siap memegang Al-Quran dengan akhlakul karimah. Makanya judulnya mencerdaskan umat. Cerdas itu adalah salah satu sifat Rasulullah yang 4. Dakwah, amanah, tabligh, fatonah. Kalau cerdasnya kuat, insya Allah dakwahnya baik, akhlaknya baik, amanahnya bagus, kuat. Tetapi kalau dia tidak cerdas, cuma pinter, keblinger, akhirnya jadi koruptor. Itu orang yang tidak cerdas, pintar. Karena rata-rata anggota DPR kita tidak ada yang S1, tapi dia korupsi, gaji juga besar. Kenapa? Dia tidak cerdas, tidak fatonah, tidak mengikuti alat Rasulullah. Singkuri menghimbau, akhir tugas Singkuri kepada seluruh anggota Muhammadiyah, bersihkan mana dari pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Amanah, dakwah, tabligh, kemudian fatonah dan sihir. Insya Allah kita bakal maju untuk bisa menguasai pelubur limbangan. Rasulullah wa ta'ala wa basyiril mu'minin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Hulu Limbangan yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus laporan keberadaan Muhammadiyah di cabang Lumpur Limbangan ini. Kau melihat keadaan desa atau kecamatan Limbangan terdiri dari 14 desa. Muhammadiyahnya baru ada di 4 desa. Berarti langkah dari dulu ketika pertama kali dibentuk cabang Muhammadiyah Limbangan sampai sekarang la yahya wala yamun, terhirup terbaik sakitu we tiaya perkembangan. Ia merupakan dorongan, ini merupakan dorongan buat kita semua untuk bersama-sama mengembangkan ranting Muhammadiyah di Lumpur Limbangan. Itu merupakan tanggung jawab kita semua yang paling berat, sebab memang Limbangan ini wilayahnya luas. Tapi memang permintaan sudah ada. Misalnya dari Ciwangi, dari Gempol, kemudian dari Simpen, itu sudah ada permintaan. Namun tidak ada tindak lanjut dari kita semua. Ini merupakan satu tugas kita bagi periode yang akan datang untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin yang dapat disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang. Untuk selanjutnya, mohon maaf, bisa ngaduikeun ya ka kabupaten kamari reses atas diduikeun ka abdi ngiringan reses mana anu prioritas sebulan kanggo Limbangan Tengah kahiji lapang pasopaki upami teka kaper aspirasi insyaallah dari dana desa akan dibangun tahun 2020. Tapi ngantos nanti UPU Elpa kadang aya daya realisasi padahal di hadapan Muspika di atas atre, tapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pihak pengembang PT Elpa. Tapi insya Allah 2020 dibangun dari dana desa, insya Allah. Karena kepentingannya sanes Limbangan Tengah dulu dan jalur provinsi. Abdi ngusulkan jembatan penyeberangan di 2 titik di terminal sarang di pom bensin Paletekan kanggo jembatan penyeberangan. Mudah-mudahan deh kudewan urusan bidang sarayana biasa kuping biasa ngalanjutkeun ka provinsi sareng ka pusat. Makin pentingnya enak penyeberangan kanggo jalur penyeberangan lalu lintas ini penting di sana. Mudah-mudahan didorong. Furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ramun walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna
الفردوس هم فيها خالدون. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara farjinya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha izin ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila menyinarinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta pengharapannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul alim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah anu dina waktos ayeuna hadir Ustadz Imron di lembaga dakwah khusus pimpinan Pusat Muhammadiyah, oge Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbangan beserta jajaranana, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Limbangan beserta jajaranana, para pimpinan Ortom tingkat cabang anu hadir dina saat ayeuna, baik pemuda UPM, Tapak Suci, HW, Sareng sanesna, oge para pimpinan ranting Muhammadiyah, oge Aisyah sacabang Limbangan, nu sami-sami musim kuring dihormat. Teu kalungkung tatangi sebelah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cibiu beserta reng-renganana, simkuring tadi ngarewos ka Ketua Aris Laawi daonang teu hilap biasana Limbangan Cibiuk Selaawi nya 3 serangkai. Anu sami-sami kusim kuring dipehormat, oge Bapak Kepala Desa Limbangan Tengah, aya oge Bapak Kepala Desa Dulu hadir di saat ayeuna, mungkin mewakili atanapi naon biasa ngadiran kaya tempat. Alhamdulillah atur nuhun karena kasumpinganana karena acara pengajian dalam rangka Milad Muhammadiyah muka 107. Oge para sesepuh Muhammadiyah oge Aisyah hadir di saat ayeuna, masih kena kapinya aya di Aisyah Muhammadiyah oge alhamdulillah. Pak Haji Oman masih kena sehat ketinggalannya sareng sanesna sepuh-sepuh Muhammadiyah, mudah-mudahan ya teras biasa ngabangkitkeun semangat Muhammadiyah di Limbangan sehingga Muhammadiyah di Limbangan langkung majeng ka payuna. Shalawat wa salam tilap dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi anu terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in, oge kasana umatna anu sami-sami pada niru nyontoh kana ajaran mantenna ti awal di akhir, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak anu kusim kuring dipahormat, oge pemuda, pemudi, dina kesempatan ayeuna simkuring atas nami pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, alhamdulillah biasa hadiran karena acara puncak peringatan Milad Muhammadiyah ke-107 tingkat Kecamatan Limbangan nu diayakeun ku pimpinan cabang Muhammadiyah Limbangan. Namun hapuntenna anu kasuhun di mana simkuring teu hadir ngabing di daerah tehnya, tapi simkuring duaan we jeung pun bojo Aisyahna simkuring Muhammadiyahna gitu nya. Margi memang di satu ayeuna teh anggota pimpinan daerah aya kegiatan-kegiatan, baik kegiatan secara pribadi, keluarga, baik kegiatan organisasi di tempat anu sanes. Oke, yang dawis nama dari salah sawios anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Garut nyata Pak Haji Hafid Ismail, istrina tilu dinten nu kalangkung katabrak mobil di paeun pesantren Darul Arqam. Kumargi anjeunna memang ngaulana di pesantren Darul Arqam, simkuring teh can ngalayat rencana bade ayeuna saurna sampai anana parotong yeuna pananganana cenahnya
can ningali teh aja tepung. Lagi simkuringnya di dinten Jumat ke kantor kirang sehat. Biasanya dinten Sabtu ge sok kantor ka PDM kamariman teh gitu. Dah, lamun ngantor sieun karaos panas tiris deui kalimangan minggu mah bisa gitu. Alhamdulillah ya. Keresan oge salam ti Wakil Bupati anjeunna teu tiasa hadir teh margi anjeunna ge sami panas tiris. Ya. Jadi waktu Darul Arkom masih terdamang sababaraha dinten anjeunna aya tiasa ngantor terus terdamang deui gitu. Memang naon tiasa oge tina cuaca, makanan, ayeuna teh kan perubahan cuaca tina musim halodo kana musim hujan. Sok sanaos musim hujanna tacan merata. Nah, itu orang kena hati-hati. Tadi kepala desa didugikeunnya kebersihan, kuring canten ka warga Muhammadiyah mah. An warga-warga nu sanes kurang diajak gitu. Pada biasa kieu warga Muhammadiyah di lingkungan eta ngan limaan aya nu lainna lain kan bingung. Urang nu limaan nu bebersih anu kotoranna loba. Nah, kulit kan. Nah, didinya lahan dakwah urang sadayana pikeun naon ngajak masyarakat supaya cinta karena kebersihan sehingga wayana perubahan musim ya mau terjadi hal-hal anu teu diinginkeun ku urang sadayana ya banjir bandang teh longsor sama garupina. Ibu-ibu bapak anu simping hormat anu kaduana simkuring ngaturkeun nuhun ka ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Limbangan miwah jajaranana anu parantos biasa ngalaksanakeun kegiatan milad Muhammadiyah anu ke-107. Memang ieu tos hampir setiap cabang dilalaksanakeun kegiatan, mudah-mudahan ieu kegiatan teh nyanak dampak anu positif kaum kemajuan Muhammadiyah di Limbangan. Tadi Sorpa Sekretaris Pak Haji Umut ulah nyebutkan non layamut walayah yamanya. Ternyata laporan Pak Ketua pimpinan cabang tadi kan pengajian waya di ranting Muhammadiyah itu berjalan kalawan tersusun oge baik ya saya sabab Muhammadiyah sanajan ayeuna ngajengleng ama usahana ngajengleng masjidna loba anggotana tapi ada pengajianna eueuh mah dianggap Muhammadiyah teh paeh daya gitu. Sabab ukuranana eta pengajian kan dakwah amal makruf nahi munkar kan Muhammadiyah teh gerakan dakwah. Dakwah di mana? Di samping di masjid memang biasa dakwah secara di luar tapi kan paling pokok gerakan tajdid, gerakan perubahan pemikiran, perubahan dina keagamaan ya. Memang kalau Pak Muhammadiyah itu mawa perubahan ya. Ibu gitu. Nah urang teh ulah izin kau berubah kau kepentingan umat. Sok ayeuna nah kira-kira sakola make bangkunya di seni teh sakola SD, TK, PAUD, SMP, SMA, SMK, Salmawiyah, Aliyah terus perguruan itu make bangku di mana mimitina eta? Hah? Di mana eta make bangku mimitina? Di mana? Ceun jawab atuh sing tarik. Di Muhammadiyah. Da tahun 1812 kan can aya negara Kesatuan Republik Indonesia. Can aya negara Republik Indonesia. Ai urang merdeka tahun sabaraha? Tuh kan tahun 45. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan anu ngawitan mempelopori ya sakola make bangku sehingga ku kiai-kiai dina waktu harita disebut kiai kafir. Ahmad Dahlan kiai kafir gitu nya. Ku kiai-kiai lain ku urang Kristen. Mantap pun ayeuna ka orang Muhammadiyah disebutkeun Muhammadiyah mah teu balai kafir bae.
Ya balik lagi ke Haji Ahmad Dahlan loba kiai-kiai umat Islam menyebutkan kiai kafir. Majarkeun teh cenah nurutan penjajah, nurutan walana sakola make bangku. Ari ayeuna sakola make bangku teu? Teu boga ka era atunya. Gitu. Mata para ibu perawat pemerintah mah sangat menghargai terhadap Muhammadiyah. So jasa-jasa Muhammadiyah itu kacida seueurna terhadap negara. Wajar lamun negara merhatikan Muhammadiyah. Lain merhatikan Parodi Palindi lain. Lain merhatikan Yusuf Sapari lain. Tapi merhatikan Muhammadiyah. Tak simkuring ka Pak Bupati sok kitu, Pak. Bapak ulah ningali abdi, tapi tinggalina Muhammadiyah. Jadi kudu merhatikan teh ka Muhammadiyah sama usahana timiti TK sampai perguruan tinggi, pesantren naonnya gitu. Itu tetap yang ayeuna sepedanya tahu Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah pengajian milad pimpinan cabang Muhammadiyah Limbangan yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbangan Bapak Haji Rudianto, dan kemudian dari unsur pemerintah Bapak Jarok atau Kepala Desa kita Bapak Atta, dan semua hadirin muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan rahmat itu luas. Kalau di Garut ini termasuk Limbangan belum turun hujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan kepada kita semua di arah Garut dan sekitarnya. Kata Pak Rudianto tadi bisik-bisik, mungkin gara-gara ada pembakaran bendera tauhid katanya, sehingga hujan tidak diturunkan, hanya lewat saja. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin belum waktunya saja ya, Allah menurunkan hujan. Dan di Bogor alhamdulillah hujan sudah mulai ya, turun dan sering menyirami daerah Bogor dan sekitarnya, termasuk juga di Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu kehormatan pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama membersamai acara ini. Jadi 2 hari yang lalu ataupun 3 hari yang lalu saya dihubungi oleh sekretariat pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengisi pengajian ini. Kebetulan saya pun kosong, saya menyatakan sedia sekalian weekend ya, liburan ya, ke Garut. Sebelumnya juga belum lama saya pernah mengisi kegiatan pengajian di Tarogong, tapi waktunya malam. Waktu itu atas permintaan Ustaz Adi Hidayat untuk menggantikan beliau mengisi pengajian di Tarogong sana. Jadi Ustaz Adi Hidayat itu beliau ternyata lulusan Darul Arkom ya, Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat yang sekarang alhamdulillah beliau sudah menjadi dai kondang ya. Kalau saya dai kandang. Jadi beliau waktu itu meminta supaya mengisi di sana. Jadi sama-sama kami waktu itu di nyantri di Kuliah Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Tripoli Libya, Toroblis. Hanya saja saya di sana sempat ketemu 1 tahun dengan beliau, karena saya tahun 4, Ustaz Adi Hidayat tahun ke-1 baru masuk. Jadi saya lebih senior ya. Kemudian setelah lulus dari Libya 2006, saya alhamdulillah ada kesempatan untuk melanjutkan studi di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Sehingga lulus alhamdulillah gelar master dengan nilai yang baik ya pada tahun 2012. Dan sekarang mohon doanya sudah 2 bulan ini sedang melanjutkan studi doktornya Buya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, yaitu di Universitas Ibn Khaldun Bogor, mengambil
program studi pendidikan Islam dengan Ustadz Adian Husaini dan juga Ustadz Kiai Didin Hafiduddin. Adapun aktivitas sehari-hari di UHAMKA mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu perkenalan ya. Terima kasih juga kepada Pak Wawan kemarin sudah menghubungi ya, dengan putranya untuk menantu beliau, dan kemudian semalam pun kami disambut dan diberikan penginapan yang luar biasa di rumah beliau di Puri Kulsum ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas semua sambutan dan penghormatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian semuanya. Yang ingin saya sharing pada pengajian ini, pertama, kita harus yakin bahwa urusan orang mukmin itu semuanya baik. Dan begitu pesan Nabi SAW. Urusan semua mukmin dipandang baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang yang beriman. Kita, insya Allah. Bagaimana kriterianya semua urusan mukmin itu baik? Jika dia diberikan musibah, kesengsaraan, ketidaksukaan, tapi kemudian dia bersabar, tetap menjaga iman dan terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berprasangka baik kepada Allah, maka itu baik baginya. Begitu kata Nabi. Dan ketika seseorang itu ditimpa oleh kesenangan, kenikmatan, kejayaan, kesuksesan, dan kemudian dia bersyukur atas kesuksesan itu, maka itu adalah baik baginya. Jadi kalau menurut saya, Muhammadiyah di Limbangan ini sangat berpotensi untuk maju, karena di sini sudah ada ranting-rantingnya. Jadi dalam berdakwah ini kita ceritakan yang baik-baik saja dulu, yang menggembirakan, ya, yang menggembirakan. Supaya apa? Supaya membakar semangat. Jadi kalau misalkan ada anggota yang katakan tadi laporan dari bapak-bapak pimpinan ya, kurang aktif, layak ya walayamut misalkan ya. Tapi kalau kita sabar pengurus, insya Allah itu tetap baik, tetap baik, dinilai baik. Ya. Yang penting jangan marah-marah saja Pak ya. Ya, itu ciri orang Muhammadiyah kan begitu, sabar. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, secara umum Muhammadiyah ini sudah mencapai banyak kesuksesan, kejayaan, luar biasa lah. Sampai sekarang ini universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu berapa banyak? Udah 200, sekitar 270 lebih Pak. Belum lagi rumah sakitnya, belum lagi sekolah-sekolahnya ribuan, pesantrennya, Masya Allah. Dan itulah kelebihan Muhammadiyah ini. Dari sekian banyak amal usaha Muhammadiyah, mengatasnamakan milik Muhammadiyah, bukan memiliki yayasan ataupun pihak tertentu. Itulah hebatnya. Sehingga siapapun nanti sudah habis periodenya, Bapak Ibu sekalian punya peluang, punya hak untuk andil, berkontribusi, memberikan jasa ataupun menghidupkan amal usaha itu. Itulah hebatnya di Muhammadiyah. Dan terus kepemimpinan berlanjut. Berbeda dengan ormas-ormas yang lain. Banyak mereka ada yayasan, tapi yayasan itu sudah terbentuk seperti kerajaan-kerajaan milik yayasan, milik keluarga, bukan milik organisasinya. Kalau kita milik Muhammadiyah, milik bersama. Sehingga siapapun ya yang punya itikad baik untuk memajukan Islam ini melalui Muhammadiyah, ada peluang. Itulah salah satu keistimewaan Muhammadiyah. Nah sekarang Muhammadiyah sudah mencapai berapa? 107 tahun. Ini bukan usia yang sebentar, lama. Berarti 1 abad 7 tahun dalam hitungan
Masehi, 108 tahun dalam hitungan Islam. Artinya umur yang panjang, sudah tua, Pak. Tapi kenapa Muhammadiyah ini masih bisa eksis? Nah, ini menarik, Pak. Kenapa masih bisa berdiri dan kemudian mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa? Dan ini diakui bukan hanya di internal Indonesia saja. Masyarakat dunia mengakui tentang keberhasilan kemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah ormas modern terbesar, ormas Islam modern terbesar di dunia. Itu diakui, Pak. Nah, siapa yang mau menjaga itu? Ya, tidak lain yang menjaga itu yang manusianya kita. Dan tentu pengurus ini juga bukan hal apa-apa, tidak punya daya kekuatan kalau tidak didukung oleh masyarakat, oleh warga Muhammadiyah. Dan itulah kekuatan kita, kekuatan jamaah. Oh, luar biasa, Pak. Maka ini asap ini. Coba kita kaji, kira-kira apa yang menjadi faktor Muhammadiyah masih bisa eksis sampai sekarang ini. Saya mencatat beberapa poin penting. Yang pertama, di antara faktor kemajuan Muhammadiyah ini atau eksis sampai sekarang, karena Muhammadiyah ini merupakan gerakan agama, harokah diniyah, atau yang dikenal dengan gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu yang kita yakini, gerakan agama ini merupakan gerakan yang sudah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga kalau kita juga aktif menjaga dan menegakkan dakwah Islam ini, maka kita sama saja juga melanjutkan ataupun menjaga estafet misi dakwah para nabi dan rasul. Jadi mulia. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa mendirikan Muhammadiyah? Karena tujuannya tidak lain untuk dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 itu. Surat Ali Imran ayat 104, apa kata Allah? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mengajak kepada Islam, menyeru kebaikan, mengajak yang baik-baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Di dakwah, Pak. Itu namanya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Maknanya dari ayat ini, kalau ada orang mukmin ngaku orang Islam tapi tidak mau tergerak hatinya untuk berdakwah, tidak mau untuk aktif menghidupkan Islam di daerahnya, di tempat tinggalnya, maka otomatis dia itu termasuk orang-orang yang rugi. Maka kita insya Allah dengan hadir ke pengajian ini, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita termasuk golongan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu mau jadi orang yang beruntung? Siap berdakwah? Siap berjuang? Harus siap. Siap memajukan Muhammadiyah di Limbangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada Pak Lurah insya Allah. Pak Lurah tolong dukung warga kami ini untuk memajukan umat dan bangsa ini. Insya Allah niat kami baik. Niat kami baik. Jadi faktor utama inilah yang kemudian karena gerakan ini gerakan dakwah sehingga disukai oleh orang. Gitu. Betul nggak Bu? Pak? Karena ini gerakannya suci, tugas Nabi, pas orang pada demen, pada suka gerakan dakwah ini. Makanya Muhammadiyah ini namanya juga dakwah bagus Bu. Muhammadiyah. Muhammad itu diambil dari kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahnya itu ya nisbah yang menunjukkan kita ini itu mengandung doa supaya kita itu betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah dalam semua aspek kehidupan kita. Maka mohon maaf Bu ya, kalau di zaman sekarang ada orang yang menghina ataupun membuli Rasulullah, bagi saya itu bukan hal yang aneh dalam tanda kutip. Kenapa? Atau bukan hal yang baru? Karena dulu
Rasulullah SAW sudah mengalami hal serupa. Beliau dicaci, beliau dimaki, beliau bahkan mau dibunuh. Gitu. Tantangannya dakwah ini luar biasa. Makanya dalam berdakwah ini bukan untuk kita senang-senang saja, tapi memang ada tantangan di situ, ada kesulitan yang harus kita hadapi. Kalau misalkan tidak ada kesulitan, ya bukan dakwah namanya, bukan perjuangan. Maka disitulah intinya harus ada. Tapi kita jalani kesulitan, kesengsaraan, kesusahan itu kita hadapi dengan sabar, senyuman, gembira terus. Seperti Rasulullah bayangkan dulu itu, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu sudah tidak suka tuh dengan kehadiran Islam. Apalagi Islam yang dibawa oleh dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah pada waktu itu mengalami kemajuan yang pesat, signifikan lah majunya itu. Kalau bahasa sekarang apa kali ya majunya itu? Struktur, sistematis dan masif. Ini kira-kira begitu. Kemajuan dakwah pada waktu itu terstruktur, ya, sistematis dan masif. Nah, ini yang bikin orang jealous, bikin orang kecewa, dongkol. Sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy berkumpul tuh. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan perlawanan konfrontatif untuk menghadang, menghalangi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ada yang namanya Mughirah bin Walid, salah seorang tokoh kafir Quraisy. Beliau mengadakan pertemuan dengan yang lainnya tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk apa? Untuk berpikir kira-kira apa ya gelaran ataupun julukan yang cocok untuk Muhammad SAW ini, untuk baginda Nabi Muhammad. Mereka bingung, Bu. Kalau mereka menjuluki Muhammad seorang pembohong, dia dikenal seorang Al-Amin. Bingung, karena nggak ada celah gitu untuk mencari kesalahan, kekurangan, kelemahan Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Mughirah itu mengusulkan bagaimana kalau dia disebut dengan sahir. Apa sahir? Tukang sihir. Bayangkan Bu, penggunaannya di situ, tukang sihir. Jadi dianggapnya wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi itu bukan turun dari Allah, tapi itu perkataan Nabi Muhammad sendiri katanya. Wah, itu penghinaan betul. Akhirnya kemudian dipirakan sama mereka. Ya, sahir dan Al-Quran menyebutnya seperti itu. Apa balasan bagi orang-orang yang menghina, membuli, merendahkan Rasulullah SAW? Diancam dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ya. Sebelumnya Allah memberikan pujian kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, di situ Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah itu seperti apa? Kalau kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah maksudnya apa tuh? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka di sini ada keterangan dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Ketika Allah mengatakan yusallu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maksud salawat Allah kepada Nabi itu adalah beliau menyanjung, memuji baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan, di kalangan para malaikat. Menyanjung, menyanjung itu maksudnya. Bagaimana kalau malaikat bersalawat? Malaikat itu bersalawat, ya, juga mengandung doa, mendoakan Nabi Muhammad mudah-mudahan diberikan ampunan. Bagaimana kalau kita sebagai seorang mukmin bersalawat? Maksudnya tidak lain, ketika kita bersalawat kepada Nabi itu mengandung doa dan mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendoakan Nabi, mudah-mudahan kesejahteraan, keselamatan tersampaikan kepada Rasulullah. Kemudian apa untungnya, keutamaannya ketika kita bersalawat kepada Nabi? Keutamaannya adalah salawat yang kita bacakan itu kebaikannya, keberkahannya akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita tadi betul-betul menjadi umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad yang kemudian nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada
Rasulullah SAW. Itu yang kita inginkan. Karena barangkali kita kalau misalkan melihat amal baik kita kayaknya kurang, Pak, kalau untuk masuk surga. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga? Barangkali kita bisa masuk surga karena mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Allah dan juga syafaat dari Muhammad SAW. Ada kemarin ada penceramah yang sekarang viral, ramai itu dipersoalkan. Sebelumnya dia mencaci maki, merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu katanya, dia kata dia nih ya, waktu kecilnya ya, dekil, kotor. Nah, ini kan penghinaan. Ya, penghinaan. Kemudian sekarang muncul lagi orang itu mengatakan yang namanya kentut itu keluar angin tidak membatalkan wudhu katanya. Sementara jumhur ulama sudah sepakat, Muhammadiyah sudah sepakat, yang namanya keluar angin itu membatalkan wudhu. Ini kata dia tidak batal katanya, Bu. Hati-hati dengan ajaran ini. Ya. Kemudian ada yang melaporkan beberapa ormas. Saya pun sudah melaporkan. Kebetulan saya juga baru saja mendapatkan sertifikat dai dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada sertifikatnya. Jadi saya sampaikan kepada majelis dai itu supaya MUI juga memberikan sikap yang jelas, jangan diam saja untuk memberikan tanggapan tegas kepada orang-orang yang memang sengaja untuk menghina, merendahkan simbol-simbol kesucian dalam Islam ini, termasuk menghina Rasulullah. Apa dalam Al-Quran, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ganjaran ataupun balasan bagi orang-orang risiko, bagi orang-orang yang bukan ganjaran, risiko bagi orang-orang yang menghina Nabi? Kata Allah, innal ladzina yudzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban alima. Kata Allah, siapa saja sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan juga menyakiti Rasulnya, menghina, melecehkan agama Allah dan menyakiti Nabi, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat orang tersebut di dunia dan di akhirat. Apa itu laknat? Laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah. Dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Artinya dia mendapatkan murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dijauhkan tuh nikmat-nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja nanti akan dicabut. Ya, nikmat-nikmat Allah itu. Wa a'adda lahum 'adzaban alima, dan Allah juga akan menjanjikan kepada orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu dengan siksa azab yang sangat pedih. Jadi harus memuliakan Rasulullah. Makanya dakwah Muhammadiyah ini dakwahnya adalah tadi gerakan dakwah Islam. Ya. Mengagungkan, mengamalkan ajarannya dan mencontoh Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh hidup yang baik, uswah hasanah. Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Bukan orang sembarangan, Pak. Betul nggak? Allah menjelaskan ada 3 kriteria orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam hidupnya. Pertama, iman kana yarjullah wal yaumil akhir. Itu bagi orang-orang yang berharap mencari ridho Allah dan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan hidupnya nanti di akhirat. Percaya dengan hari akhir, percaya akan adanya surga dan neraka. Orang yang berbuat baik, beramal soleh dimasukkan ke dalam surga, dia percaya. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, dia beriman kepada Allah, ya, diberikan surga Aden dengan berbagai macam kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang kufur, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia nyata-nyata melakukan dosa yang nyata. Jadi kita ini ya Muhammadiyah ya, kalau mau sukses ataupun Muhammadiyah sukses itu kenapa? Karena kekuatan silaturahimnya itu kuat, persaudaraannya itu kokoh, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memajukan, saling mendukung. Makanya gerakan Muhammadiyah itu disebut dengan gerakan dakwah pencerahan. Itu ya, Pak Kiai Din Syamsuddin, ya, profesor, beliau menyebutnya ada 3 hal ciri dakwah pencerahan.
Yang pertama apa? Membebaskan. Yang kedua, memberdayakan. Yang ketiga, memajukan. Itulah ciri dakwah, pencerahan dakwah Muhammadiyah. Apa maksud membebaskan? Membebaskan masyarakat ya, dari kesesatan akidah dan mengajak mereka untuk meyakini hanya Allah sebagai Tuhannya yang wajib disembah dan wajib dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Makanya Muhammadiyah dari dulu terkenal sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam hal pemurnian akidah. Dibetulkan dulu akidahnya, jangan sampai ada unsur-unsur yang bisa merusak akidah. Seperti apa? Seperti tadi, ya, kesyirikan, ya, kemudian merusak tadi pemikiran-pemikiran yang cenderung menghina agama dan Rasulullah. Itu yang merusak akidah, Pak. Merusak akidah. Jadi dibetulkan dulu akidahnya, luruskan. Ini akidah Islam yang bersumber kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selamat. Karena kata Nabi kan sudah sangat jelas ya. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka, kata Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian akan selamat, akan bahagia dunia akhirat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammadiyah, ciri gerakan dakwah Muhammadiyah ini adalah kembali semangat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian mencampuri masukkan sesuatu ke dalam akidah dan ibadah itu harus dihilangkan. Dalam masalah akidah, ibadah harus murni bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbul, yang diterima. Ya, dulu kata-katanya al-hadis as-sahihah, sekarang al-hadis makbulah. Itu pakai ya dalam majelis tarjih. Di Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya di PP Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah, di pimpinan wilayah Jakarta sebagai anggota majelis tarjih. Ya, kalau dia keluarga sebagai pelayan istri dan anak-anak. Jadi sedikit ini juga Pak, kalau masalah tarjih penting. Hanya Bapak Ibu sekalian, kalau di LDK ini kami biasanya mengirimkan dai. Ini terutama nanti kalau yang habis-habis banyak di sini ini dari Muhammadiyah, ya, kemudian sudah punya kapasitas untuk bergerak dakwah, ya, itu bisa saja dikirim ke daerah-daerah 3T, ya, terdalam, terluar, dan tertinggal. Ya. Itu siap tuh Bu, ya. Adik-adik punya, itu ada nanti di apa? Ada honornya lah, walaupun tidak besar. Nah, tapi nanti di sana pun mereka dibantu juga oleh pimpinan daerah ataupun daerahnya. Di apa? Jadi alhamdulillah misalkan kami waktu itu mengirim 50 dai disebarkan ke daerah-daerah terpencil itu. Kenapa? Karena mereka ternyata membutuhkan dai. Kalau di sini Masya Allah kayaknya banyak loh dai, banyak. Guru-guru kita banyak, alhamdulillah itu berkah Bu buat ibu-ibu. Sehingga kita untuk mengajarkan Al-Quran anak-anak saja ataupun ibu-ibu di sini banyak yang mengajarkan. Tapi di daerah sana Bu, nggak ada, kurang dai itu. Ada pun terbatas Bu. Ya, banyak waktu itu minta kepada kami supaya dikirimkan dai. Dai ini Masya Allah banyak lah ininya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Dan khawatir siapa yang keluar di jalan Allah berhijrah untuk dakwah, Allah akan berikan kelapangan rezeki di bumi itu. Banyak dulu ada seorang dai, ya, kami kirim di Katingan. Katingan itu Kalimantan Tengah. Dari awal-awal katanya udah curhat Pak, Ustaz kami nggak betah katanya, banyaklah keluhan-keluhan. Tapi ternyata lama-lama betah. Kenapa betah? Sudah mendapatkan banyak yang kenal. Yang kedua Bapak Ibu, dia mendapatkan jodoh di sana. Mendapatkan jodoh, ya udah. Jadi tinggal di sana. Orang tuanya dibawa di sana juga. Orang Mataram gitu. Jadi
di bawah sana. Jadi tinggal di Katingan. Katingan, Masya Allah. Negara kita ini, Allahu Akbar, Masya Allah, kaya raya, luas. Pokoknya jangan takut kita tidak makan di bumi ini. Karena Allah sudah menjamin rezeki itu, tinggal kita mau nggak menjemputnya, mencarinya. Hamparan rezeki begitu murah sekali Allah limpahkan kepada kita. Masalah kita tadi bersyukur apa kufur. Jadi ini baru satu dulu ya. Ciri kemajuan Muhammadiyah ini, faktornya itu adalah karena dia sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, gerakan dakwah. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma kana minal musyrikin." Ya. Wa ma minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, hadhihi sabil, ini jalanku. Jalan dakwah. Saya mengajak kepada Allah dengan hujah tertentu ya, dengan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku bukan orang yang termasuk syirik. Jadi jalan dakwah ini jalan yang suci, kita harus menjadi bagian gerakan dakwah ini. Jadi, kata Pak Din tadi, dakwahnya membebaskan tadi. Bukan hanya saja membebaskan tadi kesesatan akidah, dari kesesatan akidah gitu ya, tapi juga membebaskan masyarakat, warga dari kebodohan. Maka Muhammadiyah mendirikan pendidikan. Itu gerakan dakwah itu. Jadi kalau ibu-ibu mengajar di PAUD yang sekarang jumlahnya berapa PAUD Bu? Muhammadiyah katanya 25.000 ya. Yang dituduh oleh seorang katanya terpapar radikalisme, ada aja ya. Bayangkan Ibu, kalau Ibu mengajar TK, mengajar PAUD, ya termasuk anak-anak di SD itu juga termasuk gerakan dakwah itu. Maka jangan main-main dengan pendidikan ini, karena disitulah kita mencetak generasi-generasi Qurani seperti tadi, memperkenalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada anak-anak mulai dari dini. Itu sangat mantap sekali. Ya, bayangkan apa kata Nabi. Membaca Al-Quran saja Bapak Ibu, saya tertarik tadi, Masya Allah ya, tergugah saya dan bangga ketika ada anak-anak yang fasih membacakan ayat Al-Quran dan kemudian dengan terjemahannya. Kata Nabi ini, satu huruf saja itu benar satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran Bapak Ibu? Belum pernah menghitung. 325.015 huruf kalikan 10 kebaikan, berarti 3.250.150 kebaikan yang kita dapatkan kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kita sudah dapat kebaikan. Ditambah lagi nanti dengan penghafalan, Masya Allah. Kemudian kata Nabi apa? Siapa yang mahir membaca Al-Quran ya, maka dia akan bersama-sama dengan para malaikat. Kemudian dia juga nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang taat, yang patuh. Tapi bagaimana kalau ada di antara kita yang bacaannya terbata-bata, belum lancar membaca Al-Quran? Kata Nabi, tetap dia akan mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Quran, membacanya saja sudah menjadi ibadah dan melahirkan pahala, apalagi kemudian kita mengamalkannya. Makanya kata Nabi mengingatkan kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Jadi lembaga pendidikan Muhammadiyah ini mulai dari TK sampai perguruan tinggi ini luar biasa. Al-Quran itu sampai perguruan tinggi pun itu masih diajarkan. Kenapa? Karena masih ada juga mahasiswa di Muhammadiyah ini di tingkat universitas yang belum bisa baca Al-Quran. Sebagai contoh ya di Uhamka misalkan masih ada. Makanya kami bertanggung jawab untuk bagaimana masyarakat itu mahasiswa itu bisa pandai. Akhirnya kami mengajarkan juga kepada mereka.
baca Al-Quran, tapi itu menjadi tanggung jawab. Ya, perlu keikhlasan itu Pak, ya kan? Mau bergerak, mau menghadir pengajian itu perlu ikhlas, perlu sabar. Kalau tidak sabar, tidak ikhlas, dengan keikhlasan inilah nanti kita sama-sama akan mendapatkan kemajuan dan keberkahan. Yang ketiga, ada pertolongan Allah. Ini harus kita yakini. Ada pertolongan Allah. Artinya kejayaan Muhammadiyah ini sampai sekarang ini tidak lain adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini harus kita hadirkan dalam jiwa kita. Ditolong kita oleh Allah. Kita pun begitu nanti dalam kehidupan kita secara individu. Ya. Kalau kita niat kita baik, ya, karena Allah akan memberikan pertolongan. Makanya dakwah ini apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, kalau kamu menolong agama Allah, ya, Allah akan tolong kamu. Nah, gitu. Allah akan bantu kamu dan Allah akan memperkokoh aqdamakum, kaki-kaki kalian. Artinya Allah akan dukung secara fisik, ya, dan juga secara materi ataupun harta. Allah akan dukung. Di sini kan masya Allah rata-rata kan ekonomi kita baik-baik, Pak. Dan sekian anggota yang banyak itu kita himpunkan kekuatan untuk membangun Universitas Muhammadiyah Limbangan misalkan. Bisa? Tidak mustahil. Insya Allah. Punya rumah sakit, alhamdulillah. Bareng-bareng. Ini menjadi amal jariah kita, Bu. Nanti kalau kita berhasil, yuk kita gotong royong sama-sama untuk memajukan, termasuk para tokoh agama, pimpinan dan pemerintah, ya. Semuanya ini jelas, ya, dinyatakan dalam bentuk konkret, ya. Dukungan ini dinyatakan dalam bentuk konkret seperti gerakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini jelas menjadi faktor utama Muhammadiyah bisa terus berkembang dan maju. Karena ada dukungan dari masyarakat, ada dukungan dari pemerintah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah niatnya baik, positif, membantu masyarakat memajukan, membantu agama Allah. Ada masyarakat di situ keterlibatan. Maka siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun lurahnya, siapapun camatnya, Muhammadiyah akan senantiasa bekerja sama, sinergi, bermitra dengan pemerintah. Karena untuk hal kebaikan. Kemudian yang kelima, kenapa Muhammadiyah terus maju? Ya, eksis, amal, usaha yang bermanfaat dan mencerahkan. Ada amal usaha, Bu. Ternyata amal usaha itu menjadi penting. Ya. Kenapa Muhammadiyah ini eksis? Kenapa? Karena ada amal usahanya. Ada sekolahnya, betul? Ada rumah sakitnya, ada panti asuhannya. Nah, kalau di sini belum punya panti asuhan, buatkan, dirikan panti asuhan. Itu nanti bisa menarik anggota banyak lagi. Kalau kita perlu anggota panti asuhan. Nanti kemudian buatkan pendidikannya sekalian. Ya. Amal usaha ini yang akan menjadikan eksis. Muhammadiyah itu amal usaha, Bu. Kalau tidak ada amal usaha, nggak akan eksis, Pak. Di Muhammadiyah ini ada banyak tadi universitas. Siapa yang sekolah di universitas tadi? Itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya warga. Di mana tuh di Papua itu masyarakat Papua berterima kasih kepada Muhammadiyah. Salut saya kepada Muhammadiyah. Kenapa? Karena dulu saya sekolah di Muhammadiyah, walaupun mereka non Muslim. Artinya apa? Muhammadiyah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat Islam, tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi juga non-Muslim pun mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang keenam, integritas, akhlak mulia dan profesionalitas yang ditunjukkan para pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Akhlak mulia itu menjadi sangat penting yang menjadikan Muhammadiyah sampai sekarang maju dan eksis. Akur, saling mendukung, ya, antara satu dengan yang lain. Saling memajukan, bukan saling mencela, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, tapi saling memajukan. Itulah nanti yang akan menguatkan gerakan dakwah kita, kemudian sampai mencapai kemajuan.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, persaudaraan itu al-ukhuwah al-islamiyah ini menjadi sangat penting dan ajaran pokok ajaran Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat saya membaca, tolong Pak Haji betulkan ya kalau salah. Katanya ukhuwah ini mendamaikan, merukunkan antara orang yang bertikai. Ini pahalanya lebih baik dari pahala sholat, zakat, dan ibadah haji. Kenapa? Karena kalau bertikai itu membinasakan agama, baik kejayaan, kemakmuran. Kita harus menyadari, jangan-jangan ini ujian untuk kita semua, untuk para pimpinan kita, untuk ketua-ketua di pimpinan pusat juga, wilayah dan daerah. Bersyukur apa? Kufur. Mudah-mudahan kita semua, para pimpinan kita termasuk orang yang bersyukur. Karena syukur ini tadi menjadi kunci kesuksesan. Dan bahkan akan membuka tadi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Makanya Allah juga kan sama-sama sudah kita pahami ayatnya yang populer, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Ingat Ibu, di situ ada kata wala in syakartum la azidannakum. Tidak begini, wala in syakartum la azidukum, tidak begitu ya. Tapi la azidannakum. Itu ada nun taukid, penguatan. Maksudnya apa? Kalau kamu bersyukur, kata Allah, pasti niscaya benar-benar kami akan berikan kelebihan ataupun menambah nikmat itu. Ini janji Allah. Tapi kalau kamu kufur, lupa dengan Allah, malas ibadah sholatnya, masjidnya sepi, ya gitu kan. Sesungguhnya azabku sangat gede. Azabku, siksaku sangat bersyukur ini. Tadi saya setuju juga Pak, sholat subuh di kompleknya tadi Pak Wawan, rumahnya Pak Wawan. Sepertinya milik saudara kita yang lain, karena ada kunutnya. Yang sholat ada berapa? Hanya 9 orang saya hitung, termasuk imam. 9 orang, betul tadi kata Pak Yusuf. Jadi isya subuh itu kecil, tadi 2 orang ya, tapi tadi lumayan ada 9 orang. Ada 9 orang. Nah seorangnya adalah anak-anak. Padahal di situ kompleknya banyak itu umat Islam masyarakat di situ, saya yakin. Tapi kenapa yang sholat hanya 9 orang? Nah, ini evaluasi. Khawatir kita nggak bersyukur, rumahnya udah bagus-bagus, ya, tapi ibadahnya kurang. Nah Muhammadiyah kalau kita ingin maju, hidup kita, keluarga kita banyak-banyak bersyukur, ramaikan, makmurkan masjid yang ada di tengah ataupun yang dekat di lingkungan kita. Seperti ini. Saya alhamdulillah di komplek ya, subuh 3 ataupun 4 sok, alhamdulillah itu di Jakarta. Jangan sampai yang di kampung ataupun di Garut ini kalah dengan yang di kota. Ramaikan kita masjid itu sebagai bentuk rasa syukur. Pasti Allah akan tambah itu rezeki-rezeki itu, dimudahkan urusan kita. Dengan tadi tidak mustahil ya, kita punya rumah sakit Limbangan ini ke depannya, kita punya sekolah yang favorit dan sebagainya. Bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman itu ya, pengakuan itu menjadi sangat penting atas segala nikmat itu. Bahkan Zulkarnain juga begitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu, Zulkarnain itu kan digambarkan sosok laki-laki yang melakukan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Zulkarnain tiba di satu tempat lembah dan berjumpa dengan satu kaum, satu bangsa. Hampir saja bahasa mereka itu tidak dipahami. Hampir saja. Itu Al-Quran menyebutnya begitu. Nanti silakan dicek di ayat Al-Quran 83 sampai ayat 90 berapa itu ya, di surah Al-Kahfi. Apa yang dikatakan oleh bangsa itu? Ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, wahai Zulkarnain, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kata bangsa itu, bolehkah engkau membantu kami untuk membuat benteng? Aku ubah engkau buat benteng, yang benteng itu mampu menghalangi antara kaum kami dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, itu kata bangsa itu. Ini kan dakwah itu ya. Ada orang yang melakukan kerusakan, satu sisi ada orang yang melakukan kebaikan. Apa kata Zulkarnain?
apa yang sudah dianugerahkan Allah untukku sudah sangat cukup. Artinya kau tidak perlu upah. Sekarang bantu aku, berikan aku kekuatan, kumpulkan tuh besi-besi, potongan-potongan besi itu, lalu kemudian ditata, ditumpuk sampai kemudian potongan besi itu tertata dan menyamai antara dua sisi gunung. Bayangkan itu proyek besar, Pak, ya, pembangunan infrastruktur itu. Lalu kemudian dibakar, tumpukan besi itu dibakar. Setelah menyala merah, lalu kemudian disiramnya oleh Zulkarnain dengan timah yang sudah mendidih. Bayangkan kekuatan benteng itu. Sampai Al-Quran menyebutnya benteng tersebut tidak mampu dilubangi sedikit pun, dirusak tidak mampu. Kenapa? Karena saking kuatnya gitu. Kalau sekarang kan main semen aja gitu ya. Itu dulu lebih canggih itu, berarti kekuatan itu. Bayangkan, besi dipotong-potong, dibakar, lalu kemudian disiram dengan timah, kuat sekali. Nah sekarang masih kurang, tapi sekarang lumayan lah ya. Apalagi dulu tuh, berarti menunjukkan peradaban bangsa pada waktu itu yang jauh ya itu sudah mencapai kemajuan juga, kemajuan teknologi. Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Zulkarnain ketika sudah berhasil membangun benteng yang kokoh yang kuat itu. Allah berfirman, kata Zulkarnain, waqala inna hadza rahmatun mir rabbi. Sesungguhnya benteng yang kokoh yang kuat itu adalah rahmat dari Tuhan, nikmat dari Tuhan. Ada pengakuan terhadap nikmat itu sebagai bentuk rasa syukur. Maka kita pun begitu. Kalau kita mendapatkan kenikmatan itu, jangan lupa bersyukur. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tetap tawadu, ya. Tawadu dan mengakui bahwa semuanya itu adalah memang anugerah daripada Allah, dan mengikis sifat kesombongan, keangkuhan. Seolah-olah nanti kalau dia tidak berzikir seperti itu, ini karena aku nih, ini keberhasilan karena aku nih. Bahkan melupakan orang-orang yang terlibat tadi, padahal mereka pun banyak membantu misalnya. Nah, di sini Bapak ajaran Islam yang luar biasa ini. Maka kemajuan itu kemajuan bersama, ya, dan pada dasarnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang bersyukur itu memang bukan hal yang mudah. Untuk beramal sholat itu bukan hal yang mudah. Untuk bisa aktif di Muhammadiyah itu bukan hal yang mudah. Bagaimana caranya? Maka oleh karena itu Nabi Sulaiman, kalau kita mengambil pelajaran, dia berdoa. Doa ternyata ini menjadi penting. Banyak-banyak berdoa kita Bapak Ibu sekalian, supaya kita sukses. Maka kata Sulaiman, Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wali walidayya. Itu kata Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, berikan aku kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat yang sudah diberikan kepada keluargaku, orang tuaku. Berikan aku kekuatan untuk bersyukur. Berarti harus harus dipanjatkan doa itu, Pak. Wan a'mal sholihah, dan berilah aku kekuatan untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Berikan kekuatan kepada aku. Tarboh yang Engkau ridhoi, amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Coba 3 ini kita amalkan doa ini, ya. Itu dalam Al-Quran surah An-Naml, ayatnya ayat 19 kalau nggak salah, ya, ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kalau kita mengamalkan doa ini, insyaallah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan gembira dengan dakwah yang mulia ini dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, ini sudah habis Bu ya?